Dilanjutkan acara yang kelima, kuliah Wahidiyah yang akan disampaikan oleh Ibu Aisyah Ratu dari Sidoarjo. Kepada Ibu Aisyah Ratu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salam. Qad kuntu dhallan wa mudillan sayyidi wa kullu syarri wa fasadin min yadi dhallat wa dhallat hillati adrikni khud biyadi ya sayyidi wa rabbil wal ahla wal awlada wal ladhi amila bil wahidiyati bi fadlil ula ya sayyidi wal hadirin wal hadirat ya sayyidi wal muslimin wal muslimat ya rahmatan lil alamin wa tamam wal khairu minka wan najah wa salam amma ba'd. Nyuwun sewu Mbah Yai Muhammad Ma'ruf radhiyallahu. Nyuwun sewu panjenengan Saiful Allah Rabbina Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf sallallahu radhiyallahu anhu mu'allif shalawat wahidiyah kawula taati engkang kawula mulyakaken wal mukarramah Mbah Nyai Sofia Majid Ummul Wahidin radhiyallahu yang kawula dan serta yang selalu kami harap doa restunya. Nyuwun sewu Mbah Yai Muhammad Ma'ruf radhiyallahu, pendiri Pondok Pesantren Kedulur yang kami tambahkan doa restunya. Nyuwun sewu Mbah Yai Hasan Ma'ruf radhiyallahu yang kami muliakan. Hadratul Mukarram Abah Yai Syafiq, pembina PSW Kedulur, mulai pusat sampai daerah yang senantiasa kita ikuti keyakinannya kepada Mbah Yai, dan sebagai wakil Mbah Yai qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu al-mukarramah Ibu Nyai wa ahlal bait yang kami hormati, Hadratul Mukarram Romo Yai Abdul Majid Sohibul Miladiyah wa kepada panitia pelaksana pusat daerah yang kami hormati, para dermawati yang telah rela menyumbangkan baik moral maupun material yang kami hormati. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, mumpung pada malam hari ini adalah kesempatan masih di bulan Syawal, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila saya selama ini berada di dalam wadah PSW, baik sengaja maupun tidak sengaja, nyinggung perasaan panjenengan sedaya. Kula nyuwun agung ya pangapunten.
Hadirin hadirat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang artinya dan orang-orang yang berjihad atau bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan kami, sungguh akan kami tunjukkan jalan kepada mereka, jalan-jalan kami. Makna jihad di sini adalah bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon hidayah. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita gapai melalui mujahadah. Al-mujahadah miftahul hidayah. Mujahadah adalah kuncinya hidayah. Dan la miftaha laha siwaha, tidak ada kunci untuk memperoleh hidayah selain dengan bermujahadah. Namun mari kita koreksi diri kita sendiri. Apakah kita selama menjadi pengamal wahidiyah, kita sudah benar-benar merasa diri kita bermujahadah dengan mujahadah yang sesuai dengan bimbingan mu'alif sholawat wahidiyah? Mbak Yai yang memperkenalkan kita dengan istilah mujahadah. Sebelum kita masuk menjadi seorang pengamal wahidiyah, kita tidak pernah tahu, bahkan kita tidak pernah mengenal apa itu mujahadah. Kula kiamat mboten kenal singen mujahadah niku nopo. Akhirnya mujahadah adalah kunci dalam bersungguh-sungguh kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bersungguh-sungguh inilah Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Sedangkan di dalam mujahadah itu sendiri, kita secara tidak langsung, secara tidak sadar, atau kita sadari bahwa diri kita ini dibimbing oleh beliau mu'alif sholawat wahidiyah Mbak Yai Majid untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Kita sadari kita ini manusia yang zalim. Anna zalamun wa jahulun wa kafur. Sesungguhnya kita adalah zalim selalu. Kita zalim terhadap diri kita sendiri. Kita zalim terhadap umat masyarakat. Kita zalim terhadap perjuangan PSW yang dititipkan Mbak Yai kepada kita. Mari kita koreksi diri kita, Bapak Ibu. Mujahadah fungsinya untuk membersihkan kotoran hati. Maka dari itu, mujahadah di sini, kalau menurut saya, Mbak Yai adalah dokter spesialis kita. Napa? Dokter. Kalau kita sakit, raga kita sakit, kita mencari dokter, Pak. Dokter satu ke dokter yang satunya untuk mencari yang lebih baik. Ini istilah saya. Kalau di dalam wahidiyah, di dalam rohani, kita pun membutuhkan dokter. Dokter nopo? Dokter yang sanggup membersihkan kotoran-kotoran hati. Maka membersihkan jiwa atau hati dari kotoran-kotoran nafsu ini wajib. Nah, jika dikatakan wajib, berarti kita harus berusaha untuk membersihkan hati kita. Nafsu itu halus, nafsu anania yang selalu merongrong, selalu menggerogoti jiwa kita, bersarang di dalam otak dan pikiran kita. Akhirnya nafsu ini menjadi cikal bakal kita untuk selalu zalim. Kenapa? Buktine akhirnya merasa bisa, merasa sakit, merasa inilah yang dinamakan nafsu. Maka janganlah kita merasa ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Disinilah kotoran hati yang sesungguhnya
yang lain. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Maka kita di sini membutuhkan pertolongan, Pak, Bu. Kita sebelum menjadi pengamal wahidiyah, kita tidak mengenal siapa diri kita. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini? Kita hidup hanya untuk menikmati dunia kan? Kita sibuk mencari urusan dunia kan? Sehingga kita melupakan tujuan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Disinilah peran Bayai. Bayai menuntut kita, mengajak kita menuju jalan bidang kesadaran, yaitu bidang keimanan. Di akhir zaman ini, Bapak Ibu, kita disibukkan dengan urusan anak-anak kita, diuruskan dengan urusan perut kita, disibukkan dengan urusan kerja, sampai kita lupa ibadah. Akhirnya kita merasa bisa ibadah sedikit, kita merasa bisa mujahadah, merasa bahwa dirinya bisa, padahal tidak disadari sesungguhnya itu adalah bimbingan Bayai Majid. Jika kita mengaku sebagai pengamal wahidiyah, maka kita harus mengetahui siapakah dokter kita di dalam wahidiyah ini. Kalau bukan Bayai Majid, Bayai telah memberikan kita resep. Ibarat resep itu ada dosisnya. Dosis yang pertama kita dikenalkan Bayai tidak pada bulu, Bu, Pak, untuk mengamalkan sholawat wahidiyah. Bayai membentuk dari kanak-kanak, remaja, ibu-ibu sampai tingkatan bapak-bapak. Bayai tidak pernah pandang bulu. Inilah bukti kasih sayang Bayai kepada kita para pengamal sholawat wahidiyah. Kita dimudahkan untuk menyelamatkan keluarga kita, untuk menyelamatkan diri kita dari rongrongan hawa nafsu kita, nafsu anania. Anak-anak kita bimbing dengan mudah mengucapkan kalimat Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Dan kita dibimbing untuk mengamalkan sholawat wahidiyah yang ada di Lebaran dengan 40 harian. Fungsinya apa? Di sinilah fungsi awal kita mengamalkan sholawat wahidiyah. Bayai menekan hawa nafsu kita. Bayai mengajak kita untuk terus berdebet-debet memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Lebaran sholawat marifat yang kedua, wa ta'amana fi rahmatika ya Allah. Bayai mengajak kita untuk selalu memohon ampunan yang sempurna. Namun kita merasa bahwa diri kita ini benar, kita merasa diri ini suci, kita merasa diri ini sudah bersih, kita merasa. Inilah nafsu. Kemudian kita ditolong oleh Bayai. Siapakah hakikatnya Bayai di dalam sholawat wahidiyah? Hadirin yang terhormat, Bayai ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan amanah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah perintah dari Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membenahi keimanan umat, membenahi iman kita yang sebelum menjadi pengamal sholawat wahidiyah. Ngapunten nggih Pak Bu, dalam segi ibadah meremehkan, wala sing penting sembahyang, wala yang penting sholat. Tapi ketika kita sudah menjadi pengamal wahidiyah, ditumbuhkan rasa
diciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Disinilah fungsi kita hidup di dunia ini, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita dituntut untuk hidup dalam penyeimbangan antara hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah kita diajarkan bayari untuk terus bermujahadah, di dalam sholawat wahidiyah. Linafsi, setiap naik turunnya nafas kita diajarkan untuk terus membaca ya Sayyidi, ya Rasulullah dimanapun berada. Dari sinilah kotoran hati, dari sinilah iman kita mulai muncul. Tetapi kita harus paham, kita jangan jadi pengamal yang anut-anutan, yang mana Mbak Yai memberikan sholawat wahidiyah memang untuk semua golongan, untuk umat. Baik kita menemukan lembaran sholawat wahidiyah di tempat sampah, sah-sah mawon diamalkan. Tetapi ketika ilmu itu sudah ada di dalam hati kita, Allah memberikan akal kepada kita, maka kita mencari di mana cikal bakalnya sholawat wahidiyah ini. Kita mencari tahu, kita hanya jangan jadi pengamal, tetapi hakikatnya pembaca. Kenapa itu? Pengamal tapi pembaca, gak paham kenapa sholawat wahidiyah itu, kenapa tujuan sholawat wahidiyah itu. Kita hanya mengamalkan setiap hari mujahadah mumpeng. Tetapi apakah benar? Mari kita koreksi. Apakah benar Bapak Ibu mujahadah kita ini hanya mujahadah, tetapi tidak mengerti hakikatnya mujahadah? Monggo kita koreksi. Kula singen nggih kados panjenengan awal nggih mboten ngerti sholawat wahidiyah niki napa niki cerita nggih Pak. Kula niki bingung diajak masuk pedung lo awal. Ningali tiyang niki kok nangis sedanten. Kula niki bingung. Iki lha opo ngaji nangis-nangis niki bahasa kula ngapunten. Kenapa ngaji kok nangis-nangis? Disinilah saya tidak paham. Tetapi begitu saya mengamalkan sholawat wahidiyah, lama-lama bermujahadah, lama dengan bermujahadah hanya membaca kalimat ya Sayyidi, ya Rasulullah. Hadirkan hati kita di hadapan beliau Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hadirkan di hadapan beliau bahwa kita ini butuh syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, butuh pertolongan beliau. Inilah jasa Mbak Yai kepada kita, bukan jasanya siapa-siapa. Jangan mengaku-ngaku memiliki wahidiyah. Mbak Yai tidak pernah mengaku wahidiyah ini miliknya. Karena apa? Wahidiyah ini fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Napa itu fadl? Pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya tanpa diminta. Niki hak prerogatif Gusti Allah. Lafaz dan niki kita semua merasakan betapa nikmatnya kita bisa mengamalkan sholawat wahidiyah. Kita dicangkep oleh Mbak Yai, kita dibimbing oleh Mbak Yai, bahkan kita diselamatkan oleh Mbak Yai. Lantas, apakah kita mengenal beliau? Beliau adalah Sohibul Wahidiyah. Buktinya di mana kalau beliau Sohibul Wahidiyah?
ada di dalam lembaran sholawat wahidiyah, tepatnya pada kalimat istighosah. Monggo sareng-sareng kita baca. Ya ayyuhalladzina salamu alaika rabbi biiznillah wal hujur ilaihi sayyidi binatika mufsilatin lil hadratil aliyah. Disinilah peran Bayai, tetapi kita tidak pernah tahu siapa yang kita mintai netro. Pengamal kata tulang oleh panjenengan boten saged, kula panjenengan suwune netro boten saged, kiadi kula suwune netro nggih boten saged. Hanya siapa? Hanya Bayai. Bayai inilah sahibul netro. Bayai inilah mujaddid, dan mujaddid ini adalah dalam kurun masa 100 tahun. Jika 100 tahun Bayai ini diganti kedudukan beliau, maka sholawat wahidiyah tidak mungkin ada, jelas berganti. Tetapi pada kenyataannya semakin kesini wahidiyah booming, Pak Bu. Booming konten luar negeri nggih, konten Malaysia, konten Riau, konten NTB. Nah, berarti Bayai di sinilah tidak tergantikan. Karena apa? Di ranah sholawat wahidiyah sing enten itu pengamal kali mujaddid. Paham boten? Paham, Pak? Nek boten paham jenengan tanggapan apa ya? Nah, kemudian siapakah Bayai ini? Sohibul nadra, sohibul wahidiyah, yang memiliki sholawat wahidiyah. Loh kok saged? Sebab Bayai sing dititipi kali Gusti Allah melalui beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pelantaranya, penerusnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing benahi umat sing kados kula niki, sing kados gelonjong, sing kados merasa, sing kadang-kadang merasa, akhirnya kita inilah butuh pertolongan. Dan Bayai ini tidak bisa digantikan oleh siapapun. Loh, enten pengganti nih? Boten. Bayai tetap menjadi seorang mujaddid. Lek di bawah Bayai niki saged Pak Bu diganti. Lah, ngapunten, jika ini left karena saya kemarin ada yang kritik, kenapa di wahidiyah ini selalu menyanjung, mengkultuskan orang? Ngapunten, di sini mengkultuskan orang. Saya tegaskan, boten mengkultuskan, tetapi kita membahas salah satu ajaran sholawat wahidiyah. Sinten Bayai sing kula sebut Bayai Majid niku di ranah sholawat wahidiyah memasuki pada ajaran lil ghos bil ghos. Ajaran wahidiyah lillah billahi rasul bil rasul niki insyaallah panjenengan secara teori pun paham. Tetapi pada ranah kunci pengamal sholawat wahidiyah, kuncinya ini terletak pada ilmu yang ketiga, nggih menika lil ghos bil ghos. Loh, kok berani sampai mengungkap kunci lil ghos bil ghos? Sebab lil ghos bil ghos inilah kunci kita menjadi pengamal sholawat wahidiyah. Ngapunten, kula cerita sekedhik. Ketika saya menjadi pengamal sholawat wahidiyah, kula mboten ngerti
satu kunci yang sering saya temukan, Mbak Yai itu yang mentaklif dan menulis sholawat wahidiyah. Niku tok pemahaman kula. Akhirnya secara ngapunten, mboten ngaku-ngaku niki pengalaman pun sifat pengalaman tiyang ya. Pengalaman kula. Mbak Yai Yakobikan, kula semaput. Kula niki pingsan. Ketika sadar itu Mbak Yai mengatakan atau mendahulukan kepada saya bahwa lulus inilah kunci utama kita untuk menggapai hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan rugi kita bosan mengimami atau meyakini Mbak Yai sebagai penyelamat kita di akhir nanti. Tuah dados pengamal Pak ngamalaken, tetapi tidak memperoleh pertolongan dari Mbak Yai. Di sinilah saya baru memahami Mbak Yai itu sinten. Akhirnya Mbak Yai, ketika saya melakukan puasa, karena saya harus riado saya ini dibimbing oleh Abah Yai Safi, itu pun karena dawuhnya Mbak Yai kepada saya. Saya mencari ilmu lilhos bilhos. Kalau menurut teori di buku-buku kuliah wahidiyah, insya Allah katok Pak Lemojo. Tetapi bagaimana kita menjadi pengamal sholawat wahidiyah, saged ngeterapaken amalan sholawat wahidiyah. Nek asale teori Pak, kata yang saged ngomong, saged teori niku kata. Tetapi bisa tidak kita menjadi pengamal sholawat wahidiyah niki ngeterapaken dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya mujahadah. Bisa enggak kita mantep dumateng Mbak Yai? Niki sulit lek panjenengan mboten gada mahabbah. Kula belajar mahabbah dateng Mbak Yai 2 tahun sakniki pun pas. Kula mboten kenal Mbak Yai niku sinten. Statement kula simpel Pak. Loh, ngapunten nggih. Loh, wong Mbak Yai itu sudah wafat. Loh, apa bisa menolong? Ini yang terus saya gali. Akhirnya saya riado. Monggo panjenengan nek mboten yakin kula sukani ilmu Pak, niki pun kula lakoni. Kula diarahkan Mbak Yai 2 hal. Awal kula dikirim Mbak Yai niku didhawuhi Mbak Yai pertama kali niku 2 hal. Satu hal ke pribadi saya, satu hal adalah kepada bagaimana saya mengeterapkan sholawat wahidiyah dalam kehidupan. Mbak Yai ndawuhaken setunggal. Nek kowe pingin ngerti ilmu wahidiyah, termasuk babakan lilhos bilhos, nengok ngapunten menawi seladap nang Safi putraku. Kula nangis Pak, boten kula lara. Akhirnya kula telepon kali Abah Yai Safi. Kula boten puas lek sinau ten HP. Kula dugi mriki. Boten ngerti Abah niki sinten. Kula sinau. Akhirnya dikasih satu kunci. Monggo panjenengan amalaken. Mujahadah 7:17 1 kali. Fatihah dumateng Kanjeng Nabi 7 kali. Fatihah dikhususaken ten hos haza zaman. Lek kula nyebut Mbak Yai, mangke dikira promosi Mbak Yai, ngapunten. Dados hos haza zaman. Lek panjenengan pun yakin kaya Mbak Yai, biar dipanjenengan dibayangaken Mbak Yai lah yang kita riadoi. Karena apa kita dituntut untuk ke Mbak Yai? Sebab Mbak Yai sing damel sholawat wahidiyah. Lah lek sampean riadoi gawe sholawat wahidiyah, tapi kan jaluk petunjuk nang sing nggawe sholawat wahidiyah lah kualik ya. Padha ambek ngamalno sholawat wahidiyah lah kok petunjuk merono-merono nggih mboten ngono. Kesowan wong niki pun jalan tol. Lah napa mele jalan tikus? Dadose ngamalaken niku mujahadah 7:17 1 kali. Fatihah dumateng Kanjeng Nabi 7 kali, kemudian dikhususaken dumateng
panjenengan bayahi monggo 313 kali, kemudian istighosa niki 1000. Loh, abote ya. Abot dadi pengamal lagi dia, Pak. Nyonggo dunya, nyonggo akhirat. Lek jenengan ndak kepengin abot, lah sampai sak pinten ngetep batine sampean. Sedangkan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang beriman. Loh, tanpa disadari Mbak Yai ini pun ngangkat derajat kula kali panjenengan. Dikengken riyadho nulis, dikengken riyadho rodok suwe gringgingen. Lah niki terus yo napa? Dipaksa kali Mbak Yai. Caranya bagaimana? Kula mboten kuat nek nglakoni istighosa 1.000 estu mboten kuat. Kula niki ngenyangan. Dados awal kula lakoni istighosa 1000. Menjeng 2000. 100, 200 sampai 10 hari baru 1000. Akhirnya kula mentok pun saged 1000. Akhirnya dengan kemampuan kita ukur, dengan kemampuan dan keterbatasan fisik kita paksa. Lek kita menjadi manusia, Pak, mboten maksa hawa nafsu kita, mboten memaksakan diri kita untuk berdebe-debe memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, ngelonjong, Pak. Terus mujahadahe asal-asalan. Wis pokoke 17 wis ya umumnya cukup. Lah, berarti makan panjenengan ten mriku. Makan ten malih. Wis pokoke aku cukup melok rono, kegiatan rono. Tengginya hanya cukup 17 yaumnya. Ya wis sampai sak manten yang sampai dapat nanti. Tetapi giliran ada temannya yang gelonjong sampai disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hijab di dalam hatinya menerima nur ilahiyah, nur Muhammad, pancaran fitrah bayai. Iri lah, penyakit iri niki mulai cokol. Kok iso arek koyo ngono? Kok iso iki koyo ngono? Bayai niku mboten memandang sinten panjenengan, sinten sampean, mboten mandang usia. Tetapi Mbak Yai di sini membimbing kita bagaimana kita saged usul dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah, cara berusul niki enten kalih, Pak, keliru. Lah wong kula mboten kenal Mbak Yai. Terus pundi? Ya kula mboten menangi ari. Nah, bagaimana? Maka kita tumbuhkan cinta di dalam diri. Kita mengamalkan shalawat wahidiyah niku pun ansal cinta niku kuat, Pak. Mboten disadari nih. Akhirnya muncul cinta kita, rindu kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya cinta dumateng beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya cinta dumateng beliau melalui shalawat wahidiyah. Akhirnya cinta dumateng beliau Abah Yai Safi. Kula paling cinta kali Abah, mboten tek ben aling-aling gendeng kula le mujahadah. Estu nangis kula. Akhirnya kula telepon Abah. Bang, kula kangen kali panjenengan. Kula rindu Bang kali panjenengan. Tetapi rindu inilah yang membawa saya, semangat saya semakin menggali, semakin riyadho. Lho ngoten carane. Hale panjenengan mawon ngapunten. Singen niki rada menceng nggih, Pak, tapi niki gambaran. Jenengan patos istri mawon leren jatuh cinta. Lah sakniki kula ngurui jatuh cinta dumateng Mbak Yai. Lho carane dos pundi? Sing sering istighosa, dihadirkan mujahadah niku. Makanya dalam tuntunan niku pengamal niku enten tingkatane. Tingkatan pembaca. Berarti niki umpami panjenengan kula sukani lembaran shalawat wahidiyah diwaca sik. Walah, apa sih iki isine? Dibaca. Niki berarti tingkatan baca. Kemudian naik menjadi mengamalkan. Nah, mengamalkan ini proses kita menuju
30 hari. Nggih ngapunten mboten mudah, Pak. Ngamalkan sholawat wahidiyah niku jan ulangan lek jare kula. Kenapa? Karena kita butuh meluangkan waktu. Nek lembaran sholawat wahidiyah niku lek kula ukur niku 45 menit. Sing suwe nggih 1 jam. Duka lek kanthi nangis kleset-kleset niku nggih beda malih. Niku lek pun jauh kalau mahabbah tingkat tinggi pun boten mengenal waktu. Makanya kula lek pen Sidoarjo mimami sing niku diprotes tiang-tiang kesuwen lho. Karena tidak menerapkan bagaimana zautnya kita di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan bayai. Nek panjenengan mujahadah Pak, panjenengan padosi ilmu mujahadah. Penanggur mujahadah mawon. Mangke mboten ansar ngopo? Nah caranya tes pundi? Panjenengan mendekat dengan orang yang memahami ilmu wahidiyah. Nek kula alhamdulillah wa syukurillah. Kula disaut kalian bayai, langsung ditancapkan, didekatkan dengan duriannya bayai. Beliau abayai saf. Dados kula secara rohaninya dibimbing bayai, tetapi cara rohani Pak kadang kula nangkap, kadang kula mboten. Niki maksudnya tos pundi? Kula telepon apa? Pak kula niki wau asal ngeten. Tos pundi niki terjemahannya Pak? Dateng lakune kula. Kula saged dateng wahidiyah Pak sing beneran Pak. Ditonton kali apa? Lalek panjenengan anggar mujahadah napa malah nyuwun petunjuk tiyang sing mboten ngerti ilmune wahidiyah. Nyasar. Mboten kula getaken, nyasar. Dados mangke panjenengan niku keliru. Nah, setelah niku naik tingkat lagi menerapkan. Lah menerapkan inilah yang sesuai ajaran bimbingan Mbak Yai. Ketika kita sudah menata niat adab lahir batin kita, seapi-api tiang Pak, jenengan kali kula ditolong kalian bayar. Ketika kita mau sholawat tidak ada endingnya Pak, sholawat wahidiyah. Sebelum kita bersolawat mau kita ditata niat adab lahir batin kita. Bagaimana ketika kita bermujahadah, hadirkan beliau Mbak Yai di hadapan kita. Nangis mateng Mbak Yai. Mbak Yai panjenengan tolong ruhaninya Pak, sambungkan dengan ruhaninya beliau. Beliau itu hidup secara jasad. Mbak Yai memang sudah tidak ada bersama kita. Tetapi ketika hati kita dibuka, difutuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbak Yai ada bersama kita saat ini. Namun karena kotornya hati kita, gelonjornya kita, nafsu kita terlalu banyak sehingga menutup kita. Kita tidak bisa merasakan bahwa beliau hadir malam ini bersama kita. Begitupun beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika satu majelis kita bersalawat, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Mbak Yai pun hadir ketika kita mendawamkan mujahadah. Namun kenapa kita boten koreksi? Kita boten menilai diri kita, penilai orang lain Pak. Panjenengan lepon saged ngetrapaken ilmu ajaran wahidiyah. Boten enten kesempatan ngurusi eleke tiyang. Sing enten mangke menumbuhkan rasa cinta. Belajar gendeng titik Pak, kula nuruti. Tapi gendeng niku ten Kanjeng Nabi. Napa kita sampai ten Kanjeng Nabi? Mboten. Kanjeng Nabi malam sebelum Isra Mi'raj dibelah dadanya oleh malaikat Jibril.
beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita butuh seorang wasilah, pelantara di dalam menerapkan ajaran Wahidiyah. Pelantara kita secara lahir. Secara lahir kula gambaraken panjenengan pados ilmu, Pak. Mados ilmu niku hukume wajib. Panjenengan pados sebanyak-banyaknya sampean mendekat dumateng Abah. Insya Allah kali perjuangan apa 24 jam kula mengalami. Sampean mendekat kepada orang yang dekat dengan apa? Niki wasilah kula gambaraken dugi ndonga, Pak. Gusti Allah, Kanjeng Nabi, Mbah Yai. Lah kula niki kali panjenengan mboten kenal Mbah Yai punten. Mboten ketang Mbah Yai. Lah pun bisa kecinta kalian Mbah Yai ngeterapkan ketika kita mujahadah saged menghadirkan dia. Lah yang cinta yang mboten enggak ada. Lah kok kepingin beliau hadir. Sedangkan Mbah Yai, saya berada di dalam hati-hati pengamal salawat Wahidiyah yang murni hanya Mbah Yai. Kula mabut. Nah kemudian setelah Mbah Yai kita cari orang yang bisa menuntun kita sampai kepada Mbah Yai. Siapa? Sohibul. Siapa? Zuriyahnya. Ngapunten. Kepada zuriyah. Lah kula sungkan kajengipun zuriyah. Kula niki sinten? Sampai coba mencari orang yang dekat dengan Abah. Niki kula gambaraken Abah mawon. Pun cek langsung nyambung. Dados panjenengan pados tiyang sing celak kali Abah. Panjenengan sekali-sekali sawan dumateng Abah. Monggo pun dikunci jenengan lek ngaji mawon padose ilmu ben semerap, ben saged damel pegangan hidup. Apalagi mujahadah ini adalah tujuan kita untuk ke akhirat. Bermain-main Pak niki bab usul. Jenengan mangke keliru meyakini sinten sing saged nyelametaken para pengamal salawat Wahidiyah. Gaten Mbak mangke ten akhirat. Sebab Mbah Yai inilah orang yang bisa menyempurnakan iman. Sinten orang yang kamil nyempurnakan imane panjenengan kali kula. Awale panjenengan dados pengamal salawat Wahidiyah biasa-biasa mawon. Mboten kenal ilmu Wahidiyah. Tetapi mugi-mugi pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dumateng panjenengan sedaya. Mbah Yai menjangkung kita sedaya. Akhirnya dibuka kalih Mbah Yai hatipun panjenengan sedaya benjing berbondong-bondong pados ilmune Wahidiyah. Lek panjenengan nganut mawon keliru. Panjenengan pados iki ambek niku aku sukane riyado, monggo diriyadoi. Niku 40 hari kula gagal 2 kali Pak karena kesibukan. Tetapi saya ulangi, alhamdulillah. Dan di sini kemungkinan hadir ketika saya beri riyado itu mboten suwe 7 hari. Ya kodotan Mbah Yai hadir di dalam rumah saya. Akhirnya Mbah Yai memberikan petunjuk, mboten kula sebut tiyang. Insyaallah hadir malam ini. Karena dia niki ngapunten. Pengamal niki ibarat dawuhe Mbah Yai ngapunten nggih. Enten janaka kembar. Sing bingung niki punakawane melok sinten. Hale panjenengan nut-nutan lak keliru. Panjenengan riyadoi kiambek. Mangke asal jawaban enten isaro jawaban. Dukoya kodotan Mbah Yai yang memberi jawaban itu atau melalui beberapa hal
disowanaken dumateng Abah leres mboten. Tapi panjenengan kudu belajar riyado. Panjenengan iki enteng Pak Kunang. Setunggal penguntung napa dislametaken Mbak Yai. Tetapi menjaga istiqomah niku sulit. Sulit Pak. Menjaga cinta niku nggih sulit. Ketika panjenengan sudah di level atas dinaikkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, digudok oleh ujian masalah bab dunia, mungkin mboten mujahadah. Akhirnya sing dulune mempeng, akhirnya mboten mujahadah. Ujung-ujungnya karena nafsunya diri menyalahkan, oh Pak Wahidiyah iku kan apa-apa. Loh, sing keliru niku amalane napa panjenengan? Nah, inilah ujian. Mbak Yai juga begitu. Ketika kita belajar mencintai Mbak Yai, sudah tumbuh bintik-bintik cinta di mata Mbak Yai. Lah kok pencinta akhirnya napa? Gawe sakarepe dhewe. Napa mboten sesuai dengan ajaran dan bimbingan Mbak Yai. Niki keliru. Nah, monggo hati-hati langkah kula kali panjenengan di dalam mengamalkan sholawat Wahidiyah. Pun keliru mangke ngetrapaken. Kemudian naik level lagi menjiwai. Nah, menjiwai ini Pak, kula gambaraken ibarat panjenengan iki jatuh cinta kali tiang. Lah kok putus cintae? Lah, bingung mboten? Bingung. Mboten saged tilem, bingung, gusar. Nah, coba rasa yang ada cinta kepada makhluk dirubah rasa cinta dumateng Allah. Wong kita cinta kepada hos-hos niku napa? Pembimbing atau penuntun rohani kita. Nah, jenengan kalih kula ngamalaken sholawat Wahidiyah niki alam rohani Pak, mboten alam lahir. Pun keliru, guru lahiriah dicatosaken guru rohani. Padahal di dalam sholawat Wahidiyah guru rohani pembimbingannya satu, yaitu Insan al-Arif billah Kamil Mukamil, beliau Mbak Yai Majid. Nah niki panjenengan kudu paham. Panjenengan patos guru damel nonton sing ngaraken panjenengan dumateng Mbak Yai. Pun patos guru sing ngaku-ngaku. Wah keliru panjenengan. Dadi di sinilah perannya nanti panjenengan niku saged menjiwai napa mboten. Pengamal Wahidiyah niki saged Pak ditebak. Lek ngamalaken sholawat Wahidiyah, ngapunten nggih, lak mesti nangis. Lah nangis niku adalah gejolak jiwa. Niki gejolak jiwa niki enten kuwata. Gejolak putus cinta, napa karena saud dan mahabbah serta rindu dumateng beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah lek panjenengan mujahadah, jelala sing ditangisi duwe ilang. Masya Allah, lah mboten ansal napa-napa. Panjenengan nangis Pak, ketika kita sudah menetrap, sudah memantapkan hati, ketika kita sudah menata niat adab lahir batin kita, jiwa kita sambungkan kepada beliau Mbak Yai, matur dumateng beliau. Kemudian ketika di dalam lembaran sholawat Wahidiyah ada panggilan, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Monggo sareng-sareng, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Hadirkan Pak hati kita di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saged mboten? Enten jangan ngomong
kok bisa ngadirno lho. Makanya kita harus terus melatih di setiap naik turunnya nafas kita, Pak, dengan segala aktivitas kita. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Ayyuhal niat pun eleng dunya disaut malih. Ya Sayyidi ya Rasulullah, eleng sing mboten manfaat dibalekno malih. Lek mujahadah dapat difokuskan di situ, itulah makna menjiwai. Lah panjenengan pun disukani mbayai lembaran sholawat wahidiyah, tapi panjenengan boten saged menjiwai. Berarti panjenengan niki hanya mujahadah tok, tapi boten semerap napa niku mujahadah. Nah, kemudian memahami ilmu dan ajaran wahidiyah. Panjenengan pados ilmu melalui buku-buku kuliah wahidiyah, monggo damel pengetahuan. Tetapi ilmu yang didapat melalui panca indera niki terbatas. Beda kali ilmu yang difutuh Gusti Allah melalui batin, Pak. Nah, makanya di sini mbayai itu tingkatannya mujadid, mbayai tertinggi. Kemudian sampai ada orang yang berstatement mbayai niki wafat, mbayai meninggal, mbayai pun diganti. Niki keliru, pun kula kliruaken. Lho kok saged nggih mbayai niki mujadid. Orang yang tertinggi di dalam wahidiyah hanya mbayai. Niki masuk babakan ilmu lil ghaus bil ghaus. Kemudian siapa di bawahnya mbayai? Niki lek kula dodoaken strukturnya. Mbayai niki mpun Pak. Mboten napa-napa ta, Pak. Dek waktune pun relatif. Nah, kemudian mbayai niki lek kula gambaraken struktur ke bawah, panjenengan cek paham. Mangke lek enten kuliah wahidiyah, lek enten pertanyaan dugi tiyang lintun non wahidiyah. Lah apa wahidiyah niki kok mengkultuskan mbayai, mengkultuskan orang sing diunggul-unggulno? Sampai jawab mboten kultusaken, niku bagian ilmu wahidiyah, ilmu lil ghaus bil ghaus. Lah mujadid orang yang tidak tergantikan sampai satu masa. Kemudian di bawahnya mbayai ini ada dua imam main. Imam main sinten niku? Sebelah kanan niki mbayai Umul Wahidin, mbayai Sofia Majid. Kemudian sebelah kiri lah niki sing diganti kali mbayai, ibaratipun orang yang bertanggung jawab langsung dumateng mbayai. Tadi berat Pak sing sebelah kiri niki, tanggung jawab umat sak dunya niki, pengamal wahidiyah sak dunya niki, mangke laporane imam main dumateng mbayai. Loh, panjenengan pun enak-enak dados pengamal wahidiyah, Pak. Wis pokok aku ngamalno beres lho. Lah terus tanggung jawab panjenengan sak mangke teng mbayai terus pundi? Niki kula bahas mangke. Nah, kemudian dua imam main dulu waktu mbayai masih sugeng itu ada Mbak Muaimin, kemudian ada Mbak Mubadir Mundi. Setelah dia berdua niki wafat, sampai saat ini belum ada penggantinya. Sebenarnya ada, Pak, tapi ngapunten, kula mboten wonten. Nah, ada orang yang mengganti sebelah kiri, namanya Imam Main. Kemudian turun ke bawah Wali Abdal, Wali Autat. Wali Autat niki 7 orang. Nah, lho kok semerat sampean babakan wali. Lah wong kula pas didhawuhi mbayai niku kula niki bingung nggih.
Pun mboten usah cerita kula nggih kula lanjut ilmu nih. Nah, kemudian wali autat ini 7. Nah, wali autat ini bertanggung jawab kepada Imam Mai. Lah wali autat 7 niki Pak nyebar dumateng sak donya. Makanya kita diajarkan bayar untuk selalu berhusnudon. Ojo suudon. Sinten sing semerap wujude wali. Nggih, niki bahasa wali mawon pun bahasa khos. Ten mriki enten. Tetapi karena panjenengan boten dibukaken kali Gusti Allah boten semerap. Lah, 7 wali autat niki ditugasi Imam Mai ditugasi mbayai membina umat. Disebar Pak pendungo niki. Dados pengaman iki mboten ten Kebowo tok, mboten ten Sidoarjo tok, tetapi mendunia. Kemudian Imam wali autat di bawahnya memimpin wali jumlahnya 40. Niki wali abdal. Lah 40 niki nggih pengamal. Nggih bina panjenengan sedaya tapi mboten panjenengan sadari lek sing bina panjenengan niki wali. Lah makanya diajari mayai untuk selalu berhusnudon. Nah, wali, 2 wali niki lah. Kemudian jika wali autat meninggal, maka Allah akan mengambil 300 wali di bawahnya. Lah 300 wali niki Pak ngapunten nggih, kula niki kadang mikir awak kula. Duka lek panjenengan. Mugi-mugi di antara 300 wali niki sing dicetak bayai menjadi wali intelektual niki panjenengan kalih kula. Tetapi betul bisa diangkat kalih bayai wong boten sesuai kalih bayai. Makanya hati-hati. Nah, wali abdal dan wali autat inilah yang jika meninggal Allah mengganti langsung seketika itu. Niki alam rohani mboten saged dibahas sakjane. Tapi panjenengan cek paham niki ilmu. Dados enten tiyang sing ngomong, "Lho, Mbak Yai wis mboten enten." Mbak Yai pun diganti keliru. Sing diganti niki wali autat yang meninggal Allah akan mengambil wali di bawahnya. Wali abdal yang berjumlah 40. Kemudian yang berjumlah 40 ini meninggal, Allah mengambil dari tahapan kita Pak, pengamal. Makanya kita dilatih Mbak untuk terus meningkatkan mujahadah guna menggentor batin kita. Nek batine mboten digentor, terus awak dhewe niki terhijab oleh nafsu, terus pundi kepingin alam rohaninya nanti bersama Mbak Yai. Nonsen. Makanya Mbak Yai niki terus meningkatkan kita, mengajak kita untuk selalu bermujahadah. Mujahadah niku napa sekali tok ya Umiyah. Niki lek menurut tuntunannya Mbak Yai yang Umiyah 717. Napa mung niku tok panjenengan sedina. Lah terus liyane niku gawe napa? Turu nyambut gawe. Padahal ketika di akhir zaman manusia disibukkan dengan urusan dunia Pak. Tetapi Mbak Yai memberikan kemudahan dan kelonggaran kepada kita. Napa buktine? Ketika ngapunten kula gambaraken ibu-ibu umba-umba kali ya Sayyidi ya Rasulullah atine dilatih. Nyapu kali ya Sayyidi ya Rasulullah. Ngepel ya Sayyidi ya Rasulullah. Dimanapun ya Sayyidi ya Rasulullah. Jika sudah ada waktu, terbiasakan untuk bermujahadah. Napa kata lek manut tuntunan Mbak Yai tingkatan mujahadah, enten mujahadah peningkatan. Enggak, mujahadah keamanan dan mujahadah yang lain. Pun monggo kita tutup sajane asik nggih Pak, tapi pun dalu sekit mangke mawon jika ada kesempatan monggo kita tutup
tutup dengan mujahadah. Monggo kita tata niat kita. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati malumatillahi wa fuyudatihi wa Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamatin wa nafasi bi'adati malumatillahi wa fuyudati wa amdad. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamatin wa nafasi bi'adati malumatillahi wa fuyudati wa amdad. Allahumma kama antal salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa'ala nasaluka Allahumma bi'akihi tukrikona fi ujati barillah antala naru wala desma wala najida wala nuhisa wala nada'ala wala naskunna illa biha wa tarzuqna tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma tubilmuka wa aqsahu kitab birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi ahdiyalana wa aslam wa ruhi wa tanikni fakutulam tuabata wa rubina wa lisali ya sayyidi siwa kafa'itarata kuntu syakshadalika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi ahdiyalana wa aslam wa tanikni fakutulam tuabata wa rubina wa lisali ya sayyidi kafa'itarata kuntu syakshadalika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi ahdiyalana wa aslam wa ruhi wa tanikni fakutulam tuabata wa rubina wa lisali ya sayyidi siwaka fa'itarata kuntu syakshadalika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulih sallallahu alaihi wasallam. As-safa wa tarbiyah wa min hadha zaman an-nadra wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.